Assalamualaikum. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa cemas kalau lagi mikirin soal keuangan di masa depan? Nah, kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba kupas tuntas sebuah cara pandang yang insya Allah bisa mengubah rasa takut itu jadi sebuah ketenangan. Nah, pertanyaan ini nih, pernahkah Anda khawatir tentang masa depan finansial Anda? Kayaknya ini pertanyaan yang sering banget ya mampir di kepala kita. Rasa cemas, takut gak punya cukup uang, itu manusiawi banget loh. Dan hari ini kita akan lihat masalah ini dari sebuah sudut pandang yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ternyata nih, untuk bisa dapetin ketenangan itu, ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Yuk kita lihat bedanya apa? Antara jalan duniawi dan jalan spiritual. Oke, di satu sisi ada yang namanya solusi duniawi, ya kita nabung, kita atur keuangan, penting, oh jelas penting teman-teman. Tapi seringkali sadar nggak sih walaupun tabungan udah banyak, rasa cemasnya itu kok ya nggak hilang-hilang. Nah disinilah solusi spiritual itu masuk. Ada sebuah konsep yang namanya zuhud, dan ini menawarkan kedamaian yang jujur aja nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, jadi apa sih zuhud itu sebenarnya? Kalau disederhanain, ini tuh sikap hati yang nggak terikat sama dunia. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sikap kayak gini justru bisa jadi penangkal rasa takut kita akan kemiskinan? Menarik kan? Coba deh kita renungkan kata-kata penuh hikmah dari Abu Hazim ini. Beliau bilang, ada dua hal yang bikin dia sama sekali nggak takut miskin. Pertama, keyakinan penuh kepada Allah. Dan kedua, nggak berharap sama sekali sama apa yang ada di tangan manusia. Wah, ini dalam banget. Kuncinya ternyata sederhana. Gantungkan keyakinan kita itu ke Allah, bukan ke manusia, bukan ke harta benda. Ini sebuah pergeseran fundamental loh. Nah, ini dia inti dari zuhud, meyakini sepenuhnya kalau Allah itu pemilik tunggal dari segala sesuatu. Jadi, sandaran kita ya harusnya cuma ke Dia. Ini loh yang bisa mengubah cara kita memandang kecemasan. Rasa cemas itu muncul bukan karena kita kurang, tapi justru karena kita terlalu nyender sama kemampuan diri sendiri. Kita lupa ada Dia yang mengendalikan semuanya. Ini benar-benar mengubah pola pikir kita dari akarnya. Hasan Al-Basri juga ngasih kita peringatan yang penting banget nih. Beliau bilang, iman kita itu bisa melemah kalau kita lebih berharap sama harta yang ada di tangan kita sendiri dibandingin sama janji Allah. Coba deh kita tanya ke diri sendiri, selama ini di mana kita menaruh kepercayaan kita yang sesungguhnya? Dari sini kita lanjut ke sumber kebijaksanaan yang paling tinggi dalam Islam tentang konsep kekayaan, yaitu ajaran yang datang langsung dari lisan Nabi kita, Muhammad SAW. Nabi bersabda, Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Artinya, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wow, ini benar-benar ngebolak-balikin definisi kita soal apa sih artinya jadi orang kaya? Poinnya jadi jelas banget ya. Kekayaan yang sejati itu adanya di dalam, bukan di luar. Apa itu? Yaitu sebuah hati yang selalu merasa cukup, selalu qanaah dengan apapun yang Allah kasih. Dan inilah satu-satunya kekayaan yang gak akan pernah bisa hilang atau dicuri. Oke, jadi dari semua pembahasan tadi, mari kita coba rangkum ya. Apa sih sebenarnya harta yang paling mahal ini? Oke, kita simpulkan ya, pilar-pilar keamanan spiritual ini. Pertama, kekayaan sejati itu adalah rasa cukup, bukan soal tumpukan harta. Kedua, keyakinan yang penuh sama Allah itu bisa menghilangkan rasa takut miskin. Ketiga, jangan pernah bergantung pada apa yang ada di tangan manusia. Dan yang terakhir, iman yang kuat itulah perlindungan utama kita. Prinsip-prinsip inilah yang bisa kita pegang erat-erat untuk membangun benteng di dalam hati kita. Jadi, teman-teman, ini dia kesimpulan utamanya. Harta kita yang paling berharga itu bukan isi rekening bank kita, bukan portofolio investasi kita, bukan itu. Harta yang paling mahal, yang nggak bisa dicuri dan nggak akan pernah habis, adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati kita. Nah, ini semua akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bareng-bareng. Di tengah kesibukan kita sehari-hari nih, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa kita ambil untuk mulai membangun kekayaan hati ini? Semoga kupasan singkat kita kali ini ada manfaatnya ya. Allahu Ta'ala a'lam bishawab.